Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari materi mandibulata. Dalam video kali ini kita akan fokus untuk belajar prinsip-prinsip pengelompokan organisme. Ya, kita akan belajar membuat kunci identifikasi serta mendeskripsikan suatu organisme. Ya, kita mulai ya dengan melihat dulu organisme-organisme ordo-ordo yang ada di dalam mandibulata. Jadi, ordo-ordo yang akan kita pelajari diantaranya adalah Lepidoptera, Protura, Coleoptera, Isoptera, Chilopoda, Hemiptera, Homoptera, Blatode, Odonata, Ephemeroptera, Coleoptera, Mantode, Tisanura, Phasmatodea, Diptera, Diplura, Diplopoda, Dermaptera, Colembola, dan Plecoptera. Tentu saja ada beberapa ordo yang tidak saya masukkan di sini ya, tapi itu tidak apa-apa. Yang penting kita mempelajari dulu untuk mengelompokkan yang ada. Ya, kita mulai dulu dengan pengelompokan yang sederhana ya. Nah, sekarang kita akan membagi dua semua organisme yang ada barusan di screen sebelumnya. Kita akan bagi dua. Tidak harus sama banyak. Yang kita lihat adalah berdasarkan ciri yang mencolok. Kalau saya pribadi, saya akan membagi dua berdasarkan kakinya, jumlah kaki. Ya, jadi yang kakinya banyak atau yang ada di setiap segmen, ya, ada dua tadi ya, ada dua organisme. Kemudian yang kakinya hanya 3 pasang. Ya, ini yang kakinya 3 pasang saya tumpuk di sini karena kita sedang memisahkan. Ya, nah lalu tahapan berikutnya adalah membagi dua kembali masing-masing dari kelompok yang sudah terbentuk ini. Ya, jadi tadi yang pertama ini pembagian kedua yang pertama ya, yang ini dibagi dua yang pertama. Setelah itu masing-masingnya kita bagi dua lagi. Nah, kita harus berpikir berdasarkan apa nih ciri yang dapat kita ambil untuk membagi dua yang ini. Kalau yang ini lebih mudah dibagi duanya. Kita bisa melihat segmen memiliki dua pasang kaki, sedangkan yang ini setiap segmen memiliki sepasang kaki. Nah, kalau di sini kalau melihat ini andai kita ada di kelas ya, sebenarnya gambarnya bisa lebih bagus dan kita bisa melihat seperti mandibula dan lain-lain. Nah, tapi karena kita sudah berbekal sedikit pengetahuan ya, jadi kita sudah tahu sebagian besar dari ciri-ciri organisme yang ada di sini. Kita bisa melihat ini ya, Diplura, Colembola, dan Protura ini merupakan hewan dengan mandibula yang ada di dalam kepala. Ya, jadi mandibulanya ada di dalam mulut, tidak kelihatan dari luar. Ya, nah kita akan memisahkan hewan yang tiga ini dari kelompok yang berkaki 3 pasang. Ya, kita lihat bagaimana. Nah, sekarang saya sudah memisahkan kelompok yang pertama ya. Jadi kelompok yang setiap segmen ada kaki saya bagi dua lagi menjadi satu segmen 2 pasang kaki dan satu segmen sepasang kaki. Ya, ini sudah saya bagi dua. Lalu kemudian yang tadi yang dari 3 pasang kaki totalnya hanya 3 pasang kaki, saya keluarkan 3 yang memiliki mandibula yang ada di dalam kepala. Ya, jadi ada 3 tadi. Nah, ini sudah saya pisahkan dan sisanya adalah tinggal yang ini. Ya, jadi ininya sudah terpisah. Jadi sekarang kita sudah punya 4 pembagian. 1, 2, 3, dan 4. Ini masih bertumpuk. Ya, nah sekarang masing-masing ini akan kita keluarkan lagi. Tapi kan ini sudah tinggal satu-satu. Jadi ini sudah selesai pembagiannya. Yang masih bisa dibagi dua adalah ini, yang satu kelompoknya ada 3 organisme, dan ini yang masih banyak organismenya.
Nah, kalau yang ini juga berbekal dari literatur ya, karena ini gambar kita kurang bagus untuk diperlihatkan semua cirinya. Nah, kita bisa melihat bahwa kedua organisme yang dua ini tubuhnya tidak berwarna ya, alias tidak punya pigmen, sedangkan ini berpigmen ya. Kemudian pada abdomennya ini bisa dilihat adanya kaki vestigial. Ingat, di abdomen ada kaki, kakinya vestigial lagi. Vestigial itu berarti kecil sekali. Nah, berarti itu bukan kaki sejati. Nah, yang kolembola itu tidak punya ya, tidak punya kaki sejati. Kalau yang ini tidak punya kaki vestigial, yang dua ini punya kaki vestigial. Sudah kita pisahkan yang ini, dan ini akan dipisahkan lagi menjadi dua. Jadi saya akan memisahkan yang memiliki kaki vestigial, berarti ada dua organisme, kemudian dengan yang tidak punya kaki vestigial, berarti tinggal satu organisme. Ya, nah kemudian saya juga akan memisahkan ini dari kelompok ini kan berarti semuanya mandibulanya ada di luar kepala. Tapi kita harus membagi dua lagi ya. Nah, caranya adalah mencari juga yang signifikan berbeda gitu, dan berlaku umum untuk semuanya pembedanya. Nah, saya akan memilih yang ini karena di antara semua serangga yang ditampilkan di sini semuanya punya sayap kecuali yang ini. Ya, jadi saya akan keluarkan ini dengan alasan ini punya sayap, tidak punya sayap, yang lainnya punya sayap. Ya, kita keluarkan ya. Nah, sekarang kita akan bagi dua kelompok yang ini ya, dari hewan yang mandibulanya ada di dalam mulut, ada di dalam kepala. Nah, kita bagi dua lagi berdasarkan ada tidaknya kaki vestigial di bagian abdomen. Jadi kita akan mengeluarkan yang tidak punya kaki vestigial. Ya, dia tinggal sendiri dan yang ini berdua ya. Kita akan keluarkan ya. Nah, sekarang ini sudah keluar dan kemudian dari sini yang akan kita keluarkan adalah organisme yang tidak punya sayap. Ini sisanya semua bersayap. Ini cuma satu yang tidak bersayap. Akan kita keluarkan juga. Ya. Nah, kita sudah keluar ini sekarang. Jadi sekarang ini tadi sudah selesai ya, sudah terbagi dua karena tidak bisa dibagi dua lagi. Ini juga sudah dibagi dua lagi. Ini dengan yang ini sudah terbagi dua. Nah, ini dengan yang ini juga sudah terbagi dua lagi. Nah, ini masih ada dua, berarti ini harus dipisahkan lagi. Ini masih bisa dibagi dua lagi, terlebih yang ini masih bisa juga dipisahkan lagi. Nah, sekarang yang masih harus dibagi dua tadi yang ini ya. Nah, kelompok yang ini yang ada dua individu, kemudian yang ini yang masih banyak ya. Ini semuanya bersayap. Kalau yang ini yang mandibulanya ada di dalam mulut. Nah, keduanya ini sudah transparan. Nah, berarti tidak bisa dijadikan alasan untuk memisahkan keduanya. Yang bisa dijadikan alasan untuk memisahkan keduanya adalah ujung posterior dari abdomen yang paling belakang ya. Jadi abdomen yang paling belakang sekali ini tidak punya serci dan yang ini punya serci. Ya, sercinya ada dua ya. Anda tidak boleh lagi seperti orang bukan biologi ya mengatakan ini ekor. Jangan bilang lagi ekor karena ini namanya serci ya. Kalau ini tidak ada sercinya. Nah, sekarang kita akan keluarkan ya, ini kita pisahkan yang berdasarkan memiliki serci dan tidak memiliki serci. Nah, sekarang ini sudah terpisah. Lalu bagaimana dengan yang ini? Berdasarkan apa ini mau dipisahkan? Kayaknya yang berbeda dari semua ini adalah semuanya memiliki dua pasang sayap kecuali lalat. Lalat ini hanya punya sepasang sayap. Jadi kita akan mengeluarkan lalat dari kelompok ini. Ya, ini. Nah, sekarang kita pindahkan. Ini lalatnya sudah keluar. Sekarang lalat sudah sendiri ya diptera, sedangkan ini sisanya semuanya yang memiliki dua pasang sayap. Ini sepasang sayap.
ya. Nah, ini berarti masih harus dipisahkan, tapi karena masih banyak, saya akan menyimpannya ini untuk membuat pengelompokan selanjutnya, ya. Sekarang kita lihat dulu apa yang bisa kita lakukan dengan pengelompokan-pengelompokan yang barusan telah kita buat, ya. Sebenarnya dalam ilmu biologi, pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup itu bukan hanya berdasarkan kekhasan morfologi dan anatomi. Jadi berdasarkan kekhasan morfologi anatomi yang sama, maka suatu organisme dikelompokkan. Beberapa organisme dikelompokkan menjadi kelompok yang sama. Bukan hanya berdasarkan itu. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu sebenarnya dalam ilmu biologi itu bukan cuma karakteristik morfologi dan anatomi, tapi juga sejarah evolusi dan kladistiknya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan hanya membuat pengelompokan yang sederhana ya. Tadi kita sudah mengelompokkan, prinsipnya seperti itu. Lalu kemudian kita akan gambarkan dalam kunci dikotomi. Sebelum kita membuat kunci dikotominya, kita akan membuat dulu kunci dikotomi dalam bentuk pohon akar, ya. Dan ini adalah hewan yang semua tadi tampil di satu screen, itu adalah hewan mandibulata yang dipastikan memiliki kaki bersegmen, tubuh bersegmen, dan memiliki mandibula. Nah, hewan ini kemudian tadi dipisahkan berdasarkan sifatnya yang memiliki berbeda jumlah kaki. Yang pertama kakinya 3 pasang, dan yang kedua, kelompok yang kedua itu kakinya ada pada setiap segmen. Nah, tadi yang setiap segmen ini cuman ada 2 ya, cuman ada 2 hewan tadi. Kalau yang ini tadi banyak ya. Nah, yang jelas biarpun ini cuma 2, tetap masih bisa dibagi 2 dan harus dibagi 2. Ini pun apalagi karena masih banyak. Jadi kita akan membagi 2 lagi ya. Yang ini dibagi berdasarkan mandibula di luar kepala ya, maksudnya mandibulanya ada di bagian luar dari kepala. Nanti dibilang di luar kepala sudah pintar mandibula ya, bukan. Jadi mandibulanya ada di luar kepala. Jadi kita bisa mengamati mandibula dari eksternal. Sedangkan kelompok yang lainnya adalah mandibulanya ada di dalam kepala. Nah, tapi di sini saya menambahkan informasi lain, yaitu tidak bersayap. Ya, mandibula di dalam kepala dan tidak bersayap. Di sini saya tidak menambahkan itu karena itu akan saya gunakan untuk membuat pengelompokan di tahap berikutnya. Ya, sekarang yang ini saya bagi 2, tadi kan cuma 2 ekor ya, berdasarkan jumlah kaki pada setiap segmen. Jadi tadi saya membagi 2 berdasarkan setiap segmen ada sepasang kaki, dan yang satu lagi setiap segmen ada 2 pasang kaki. Di sini juga saya menambahkan keterangan bahwa 2 pasang kaki itu didapat setelah pada semua segmen abdomen kecuali segmen 1 sampai 5. Kan memang begitu teorinya ya. Nah, sekarang ini sih sudah tinggal satu-satu ya, karena tadi di sini aja cuma 2 ekor, cuma 2 individu gitu. Nah, kalau yang ini masing-masing masih bisa dibagi 2 lagi. Nah, jadi tadi yang mandibulanya ada di dalam kepala, ada di dalam mulut, nggak kelihatan dari luar, maka dibedakan berdasarkan kehadiran kaki vestigial, ya, kaki vestigial pada abdomen. Tapi di sini saya tambahkan juga informasi, tidak memiliki mata dan tidak berwarna. Bu, tadi kan nggak kelihatan matanya. Iya, tapi menuliskan ciri ini Anda boleh menggunakan literatur juga karena kita tidak punya spesimen hewannya. Jadi pakailah literatur, tapi gunakanlah ciri-ciri yang memang sebenarnya bisa diamati pada kenyataannya. Jangan menuliskan lapisan tubuh terdiri dari 3 lapisan. Kita tidak bisa melihat itu. Ya, jadi ini yang mudah dilihat. Nah, kemudian kelompok yang keduanya adalah tidak ada kaki vestigial pada abdomen. Tadi yang ini ada 1 dan yang ini ada 2. Jadi nanti ini harus dibagi 2 lagi. Nah, kemudian yang mandibula di luar kepala ini juga masih banyak ya. Nah, tapi kemudian saya bagi 2 lagi tadi dengan yang bersayap dan tidak bersayap.
Nah, tadi yang bersayap juga saya bagi dua lagi ya. Saya bagi dua menjadi ada yang sepasang sayap, yang tadi yang lalat sudah sendiri ya jadinya, kemudian yang dua pasang sayap. Ini tadi masih banyak, ya jumlahnya masih banyak. Tapi yang ini sudah tinggal satu, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini sudah tidak bisa dibagi, ini sudah tidak bisa dibagi, yang ini juga sudah tidak bisa dibagi karena sudah tinggal satu. Tapi yang ini meskipun cuma dua individu dengan yang dua pasang sayap ini masih bisa dibagi. Yuk kita bagi dulu ya. Nah ini tadi ini masih bisa dibagi dua ya tadi. Nah sekarang kita bagi dua langsung ya berdasarkan punya serci dan tidak punya serci. Nah yang punya serci sekarang tinggal satu-satu ya ini. Nah langsung saja kita keluarkan namanya. Yang ini apa organismenya ya Diplura dan kemudian Protura. Nah yang ini tadi sudah sendirian memang ya namanya Colembola. Sedangkan yang ini yang sepasang sayap nanti dulu ya. Kita ke yang tidak bersayap dulu. Tadi sudah sendiri memang dia Tisanura. Yang ini juga sepasang kaki pada setiap segmen juga sudah jelas ya, itu adalah Chilopoda dan Diplopoda. Nah, sekarang yang ini yang sepasang sayap itu tadi adalah Diptera. Ya, jadi ini sudah ada isinya semua kecuali yang ini yang saya simpan untuk membuat kunci determinasi berikutnya. Nah, berdasarkan kunci dikotomi yang sudah kita buat ini, kenapa dikotomi? Karena dua-dua ya, dibagi dua. Kemudian masing-masing dibagi dua lagi. Kemudian dibagi dua lagi, dibagi dua lagi. Ya, itu dikotomi. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita bisa lakukan berdasarkan yang sudah kita buat ini, kunci dikotomi yang sudah kita buat ini. Untuk membuat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi ini, maka kita akan menomori kotak-kotak yang ada di sini. Ya, begini cara menomorinya. Kita tidak menomori dari sini, tapi menomorinya setelah terbagi dua. Ya, ini. Jadi ada 1A, kemudian ini 1B. Ya, perhatikan cara menomorinya 1A, 1B. Kemudian ini dibagi dua lagi, 2A. Kemudian 2B, 3A-nya di sini ya. Kemudian 3B di bawahnya, lalu pindah ke sini, 4A, kemudian 4B dilanjut ke sini, ini 5A bersayap, 5B tidak bersayap. Nah, dari sini pindah ke yang warna kuning. Ini 6A, kemudian 6B, lalu ini 7A dan 7B. Ya, nah, ini masing-masing sudah ada namanya, ya sudah keluar satu nama kecuali yang ini. Nah, ini akan kita buat kunci identifikasinya. Tapi masalahnya kalau kita mau menghentikan pohon akar ini atau kunci dikotomi ini, maka semuanya harus keluar nama, biarpun ini masih banyak karena mau nyambung ke kunci dikotomi berikutnya. Jadi nampaknya pembagian dua yang ini kurang tepat, ya. Jadi lebih tepat jika sampai di sini saja. Ya, kejadian ini sengaja saya tampilkan supaya Anda ketika nanti membuat kunci dikotomi, Anda mengerti gitu. Jadi ketika ada kesalahan, coba dianalisis apakah perlu mundur seperti yang akan saya lakukan. Jadi ini tidak akan jadi saya buat, jadi akan saya buang yang ini, jadinya kembali ke semula. Jadi hanya sampai di sini. Yang bersayap disebut Pterygota, yang tidak bersayap disebut Tisanura. Nah, kalau begini, ini baru sudah benar, ya, sudah sempurna nih. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa Anda boleh menambahkan, saya di sini ada yang 2, ada yang 3 ya ciri yang dimasukkan. Silakan Anda tambahkan kalau mau lebih banyak. Ini masih ada 1, kemudian ini juga cuma 1 ya, yang ini juga cuma 1. Kalau mau ditambahkan menjadi 2, 3 boleh ya. Tapi harus diingat ciri itu harus ada di semua organisme yang ada di bawahnya. Jadi jangan sembarang menambahkan ciri. Nah, sekarang kita akan buat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi yang sudah dinomori ini, ya. Sebaiknya Anda screenshot dulu supaya mudah untuk melihat cara membuat kunci determinasinya, ya. Silahkan screenshot dulu yang ini
baru kita akan lanjut ke screen berikutnya. Ini sudah hilang nomor 7-nya ya, jadinya begini kunci dikotominya. Dan berikut adalah kunci identifikasi dari mandibulata ya, kunci identifikasi mandibulata berdasarkan kunci dikotomi yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ingat tadi ada nomor-nomornya, ya begini cara meletakkannya. Jadi kita tuliskan dulu semuanya dan beri jarak ya antara nomor 1 dengan nomor 2. Jadi saya kasih satu spasi kosong di sini. Jadi 1A, 1B spasi baru 2A, 2B ya. Kemudian kita selesaikan tadi sampai 7B ya. Nah, sampai seperti itu. Nah, lalu kemudian karena tadi semuanya ini di ujungnya sudah ada namanya, nah, kita keluarkan namanya. Nah, ini. Nah, ini tadi saya belum mengganti yang nomor 7 ya. Nah, ini yang membingungkan kenapa pada akhirnya nomor 7 itu saya hilangkan. Kalau ini di diptera yang sepasang sayap, nah saya mau namai apa yang 2 pasang sayap? Ya, karena 2 pasang sayapnya masih banyak. Disebut pterigota, pterigota itu termasuk diptera juga masuk pterigota. Jadi daripada membingungkan seperti ini, kan tidak lucu pterigota yang 2 sayap. Tidak benar maksudnya, kurang tepat. Nah, kalau ini jadi lebih tepat, nomor 7 itu dihilangkan saja. Ya, sekarang kita lihat jadinya kunci identifikasinya hanya sampai nomor 6. Nah, jadinya seperti ini ya, yang nomor 7-nya sudah dihapus, sudah tidak ada. Dan nomor 5-nya ini menjadi pterigota. Ya, tadi sudah kita betulkan ya kalau di kunci dikotominya. Saya cuma ingin memperlihatkan juga di sini jika itu ada nomor 7-nya tetap dihadirkan. Nah, ya, jadi dari kunci identifikasi suatu kelompok organisme itu harus selesai, ya, nggak boleh ada yang bagian yang tidak diberi nama. Ini memang tidak selesai, tapi namanya sudah keluar dan ini sudah tepat namanya. Jadi namanya sudah keluar semua. Nah, sekarang kita dapat melanjutkan untuk membuat kunci dikotomi yang baru dan kunci identifikasi yang baru. Jadi judulnya akan berganti nanti. Jadi kunci identifikasi pterigota. Begitu. Ya, sampelnya tetap yang tadi ya. Oh iya, saya belum menjelaskan angka-angka yang ada di sebelah kanan, yang ini ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya belum menjelaskan itu. Nah, ini angkanya dilihat berdasarkan kunci dikotomi tadi yang sudah kita buat, yang berbentuk pohon akar tadi. Dan dilihat berdasarkan, ini misalnya 1A. Kan di bawah, ini akan diteruskan kemana? Ke angka 2. Nah, kalau angka 2 tinggal dibaca mana yang cocok dari 2A dan 2B. Misalnya 2B saja yang cocok. Kalau 2B berarti langsung ke 5. Kalau langsung ke 5 jangan dibaca ini 3 dan 4. Langsung saja lompat ke 5. Nah, misalnya lagi ini 1B. 1B itu diteruskannya ke 3. Nah, berarti jangan dibaca ini yang angka 2. Langsung aja ke poin nomor 3. Ya, jadi ini sesuai dengan tabelnya. Nah, di sini misalnya 1A. 1A itu diteruskannya ke 2A atau 2B. Nih, 1A diteruskannya ke 2A atau 2B. Tapi tulis aja di sininya angka 2. Berarti langsung ke nanti dipilih mana yang cocok. 2A atau 2B. Nah, misalnya ini 1B ya. Ya, 1B. 1B itu diteruskannya ke nomor 3. Berarti nomor 2-nya tidak usah dibaca, tapi langsung masuk ke nomor 3. Mana yang cocok? Misalnya sudah cocok 3B, ya sudah berarti selesai karena sudah ada sudah ada namanya. Berarti masalah Anda sudah selesai, ya. Nah, sekarang misalnya lagi nomor nomor 2 ya. Dari nomor 1 ya, memiliki 6, ada organisme memiliki 6 kaki atau 3 pasang kaki dan 3 tagma. Terus Anda harus meneruskannya ke nomor 2. Nah, terus di nomor 2 itu ada mandibula di luar kepala atau di dalam kepala. Organisme yang Anda sedang amati yang mana? Misalnya di luar kepala, berarti langsung ke nomor 5. 3 dan 4 jangan dibaca. Nah, lalu dilihat lagi di 5.
bersayap atau tidak? Mana yang cocok? Misalnya, oh tidak bersayap, berarti itu namanya Tisanura. Begitu ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Karena ini agak susah kalau tidak pakai kartu. Saya belum bisa membayangkan. Saya masih lebih bisa menjelaskan ini di kelas dengan menggunakan kartu-kartu. Ya, itu lebih sangat mudah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat deskripsi spesies. Oh, maaf, maksudnya deskripsi dari ordo yang ada di sini salah satunya ya. Kita coba dulu yang diplura. Diplura berarti memiliki ciri yang ini, yaitu sepasang cerci di abdomen paling posterior. Nah, ini berasal dari angka 6 ya. 6-nya dari sini, berarti yang ini juga ikut sebagai cirinya, yaitu memiliki kaki vestigial pada abdomen, tidak memiliki mata dan tidak berwarna, ya, tubuhnya tidak berwarna. Nah, lalu kemudian ini 4A, 4A itu berasalnya dari 4, ya. Nah, 4 itu berarti yang ini juga menjadi ciri dari diplura. Mandibula di dalam kepala, kemudian dia tidak bersayap. Nah, ini asalnya dari nomor 2 yang sini, ya. Dan berarti ciri yang ini juga masuk ke dalam ciri diplura. Jadi untuk mendeskripsikan spesies ordo diplura, maka tinggal disebutkan aja bahwa diplura adalah organisme arthropoda atau mandibulata yang memiliki 6 pasang kaki sejati, memiliki 3 tagma. Kalimatnya boleh disempurnakan ya. Kemudian memiliki mandibula di dalam kepala, kemudian tidak memiliki sayap, memiliki kaki vestigial pada abdomen, tidak memiliki mata, kemudian tubuhnya tidak berwarna. Kemudian yang terakhir memiliki sepasang cerci di abdomen paling posterior. Ya, jadi kalimatnya di sini ini yang ada di sini pun boleh disempurnakan ya. Seperti ini tidak berwarna, jadi boleh dituliskan abdomen tidak berwarna, boleh ya. Justru sebaiknya kalimatnya sempurna. Cuman ini saya supaya cukup screen-nya, karena kalau diputus nanti jadi bingung lagi ya. Jadi biar seperti ini dulu. Tapi kalau kamu buat nanti yang tugasnya, Anda harus buat dengan detail ya tulisannya. Nah, coba kita coba lagi satu ya, misalnya Chilopoda. Nah, ini agak pendek nih perjalanannya. Ya, kita akan coba untuk Chilopoda. Chilopoda itu dipastikan memiliki sepasang kaki pada setiap segmen. Ini didapat dari mana? Dari nomor 3. Nomor 3 itu cirinya adalah ini ya. Nih, nomor 1. Kaki pada setiap segmen dan terdiri dari 2 tagma. Ya, berarti cirinya hanya itu. Nah, sekarang mari kita tuliskan deskripsi spesiesnya. Maksud saya deskripsi ordonya. Nah, jadi begini deskripsi dari ordo diplura. Kita boleh menyempurnakan kalimatnya ya. Seperti di sini memiliki 3 pasang kaki, memiliki 3 tagma, kemudian memiliki mandibula, memiliki kaki vestigial, ya, dan seterusnya. Kemudian deskripsi ordo pada Chilopoda, ya, meskipun ini cuma ada 3 baris ya, nggak apa-apa, karena ini deskripsi berdasarkan kunci identifikasi yang sudah kita buat, ya. Jadi memang seperti ini. Dan kalimatnya boleh disempurnakan. Sebenarnya pada kunci identifikasinya sendiri, kalimatnya boleh disempurnakan ya. Cuman tidak boleh dipisahkan seperti ini menuliskannya. Kan ini tulisannya sebenarnya di dalam kunci identifikasinya memiliki kaki pada setiap segmen dan memiliki 2 tagma begitu ya. Tapi di dalam deskripsi saya pisahkan seperti ini. Jadi bisa disempurnakan supaya lebih bisa dimengerti. Demikian materi kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap lakukan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran coronavirus. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, tetap semangat, tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.